Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa bersua ya, meskipun masih melalui daring. Semoga ananda kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anak, insya Allah kali ini kita akan anak-anak yang Ustadz cintai, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tema yang keempat ya. Tema 4 dengan judul keluargaku. Kita sudah masuk subtema 4 yang kedua dengan judul kebersamaan di dalam keluarga. Ya, pekan yang telah lalu kalian sudah mempelajari contoh-contoh kebersamaan di dalam keluarga ya. Misalnya belajar bersama, beribadah bersama, makan bersama. Tentu apabila kebersamaan ini kita lakukan di rumah akan sangat menyenangkan sekali dan akan melahirkan sifat kasih sayang di antara keluarga. Kebersamaan dalam keluarga ini mencakup 5 muatan mata pelajaran ya anak-anak. Yang pertama, kegiatan bersama keluarga. Ini muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pengukuran berat benda. Ini masuk muatan matematika. Kemudian satuan berat tak baku. Ini juga masuk muatan matematika. Kemudian membuat figura dari ranting pohon. Ini masuk muatan SPDP. Selanjutnya gerakan melompat. Ini masuk muatan penjaskes ya, atau olahraga. Terus selanjutnya PPKN. Ini masuk dengan subjudul poster kebersihan. Ya anak-anak yang Ustadz sayangi, insya Allah kali ini kita akan mengenal kegiatan bersama keluarga. Pekan yang telah lalu kita mengenal kegiatan bersama keluarga di dalam lingkungan rumah. Kali ini kita akan mengenal kegiatan bersama keluarga di luar lingkungan rumah. Misalnya kita bisa berolahraga ya, lari-lari bersama keluarga. Kita juga bisa berolahraga main sepedaan ya. Alangkah baiknya olahraga dilakukan di waktu pagi hari. Kenapa anak-anak? Karena di waktu tersebut udara masih terasa segar sekali ya. Oksigennya masih bersih sehingga bermanfaat bagi paru-paru kita. Selanjutnya, kegiatan berkebun. Kegiatan berkebun jika dilakukan bersama tentu sangat menyenangkan. Kalian bisa menanam seperti sayur-sayuran, bunga ya. Misalnya
kita bisa menanam bunga matahari, bunga mawar, anggrek, dan lain-lain. Kita juga bisa menanam sayuran, kita bisa menanam buah tomat, lombok, ya. Dengan begitu kita bisa memanfaatkan, ya. Dengan berkebun kita bisa manfaatkan hasilnya. Jika kita menanam bunga, tentu lingkungan rumah menjadi indah dan asri. Jika kita menanam sayur-sayuran atau buah-buahan, tentu bisa kita nikmati saat kapanpun. Selanjutnya kegiatan bersama, ya, kita melakukan rekreasi. Di saat liburan biasanya kita melakukan piknik, ya, atau rekreasi. Tentu rekreasi ini tidak mesti di tempat yang jauh. Kita bisa mencari tempat rekreasi yang di sekitar kita, ya, yang tidak terlalu jauh. Ingat, ketika keluar rumah, anak-anak jangan lupa menggunakan masker, ya, karena ini masih di masa pandemi. Terus selanjutnya kegiatan bersama keluarga, ya. Di waktu lebaran kita biasa saling mengunjungi, ya. Kita biasanya mengunjungi rumah nenek. Di sana kita berkumpul dengan keluarga besar kita. Kita juga melakukan sholat Id bersama masyarakat. Untuk selanjutnya anak-anak, kita akan belajar matematika, ya, melakukan pengukuran berat benda. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar timbangan, ya. Bermacam-macam contoh timbangan. Tentu sesuai dengan fungsinya, ya. Perbedaan ini sesuai dengan fungsinya. Ada timbangan biasa, ada timbangan digital, ada juga timbangan jarum. Semua ini namanya adalah alat untuk mengukur berat. Ini juga timbangan. Timbangan ini anak-anak termasuk adalah alat ukur berat baku. Ingat, timbangan adalah alat ukur berat baku. Kenapa disebut alat ukur berat baku? Karena timbangan adalah satu-satunya alat yang bisa digunakan untuk mengukur berat, ya. Kita bisa amati hasilnya melalui timbangan. Berbeda dengan alat ukur yang tidak baku, ya. Kita hanya bisa mengira-ngira saja. Untuk selanjutnya satuan ukuran berat tak baku. Ya, kita bisa menggunakan benda-benda yang ukuran beratnya hampir sama atau relatif sama. Misalnya kelereng, bola tenis, buah kelengkeng, dan jeruk. Nah, ini contoh timbangan, ya, tetapi tidak baku. Di daun timbangan yang satunya kita bisa isi dengan benda, misalnya kelereng, ya, atau bola tenis. Dan sisi kanannya kita bisa mengukur berat benda yang kita inginkan. Misalnya kita mau menimbang buku atau menimbang benda-benda lainnya. Kita perhatikan, kita bisa menggunakan buku dan bisa
untuk menimbang pisang ya. Ternyata 3 buah buku lebih berat ya dibanding dengan 3 pisang. Buku ini termasuk alat ukur yang tidak baku untuk mengukur berat pisang. Paham ya anak-anak? Kalau timbangan alat ukur berat yang baku. Ya. Selain timbangan alat ukur berat yang tidak baku. Kalian juga bisa menggunakan atau memanfaatkan gantungan baju ya. Seperti contoh gambar berikut. Kita bisa menggunakan tas kresek, 2 tas kresek menimbang bolpen atau pensil ya dengan beberapa kelereng. Ternyata beratnya sama. Silahkan kalian nanti juga boleh ya mencobanya di rumah. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar membandingkan berat benda. Untuk membandingkan berat benda, kalian bisa menggunakan kata misalnya lebih berat dari, lebih ringan dari, sama berat dengan, lebih berat, lebih ringan, dan sama berat. Ini misalnya ya, ada 2 anak ya sedang melakukan jompat-jompit ya atau mainan jompat-jompit. Riko memiliki berat badan berapa anak-anak? 15 ya. Sedangkan Ari memiliki berat badan 10 kg. Kira-kira yang lebih berat mana? Badan Riko atau badan Ari? Ya, yang lebih berat adalah badannya Riko ya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Riko lebih berat dari Ari. Riko lebih berat dari Ari. Sedangkan Ari lebih ringan dari Riko. Ya. Kalimat perbandingan ini untuk membandingkan 2 benda ya atau 2 berat benda. Misalnya kita akan membandingkan berat benda apel ya, buah apel dan buah pepaya. Nah, ternyata keadaannya sama ya anak-anak. Maka bisa kita tuliskan apel sama berat dengan pepaya. Apel sama berat dengan buah pepaya. Untuk selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Timbangan di samping sisi kiri atau daun timbangan kiri ada 2 sepatu ya atau sepasang sepatu. Yang di daun timbangan kanan ada sebuah bantal. Ternyata berat sepasang sepatu lebih berat ya, karena cenderung miring ke arah ke kiri. Jadi bisa kita tuliskan kalimat perbandingannya sebagai berikut. Sepatu lebih berat dari bantal, sedangkan bantal lebih ringan dari sepatu. Ini juga sama, perbandingan antara 2 buah buku dengan tas. Maka kalimat perbandingannya seperti apa anak-anak?
Kalimat perbandingannya, yang lebih berat yang mana? Tas ya, maka tas kita tuliskan di samping sisi kiri. Tas lebih berat dari buku. Terus yang lebih ringan yang naik ke atas ya. Ya, yang daun timbangannya lebih cenderung ke atas. Maka yang lebih ringan buku, kita tuliskan buku lebih ringan dari tas ya. Ya, seperti itu. Ini contoh yang lain. Ya. Ya, ini adalah contoh-contoh benda ya. Silahkan nanti kalian tuliskan kalimat perbandingannya. Untuk selanjutnya kita akan belajar menimbang dengan satuan berat tak baku. Kita bisa menggunakan gantungan baju ya atau hanger. Misalnya kita mau menimbang berat sendok dengan kelereng ya. Ternyata sendok beratnya berapa kelereng itu anak-anak? 5 kelereng ya. 1 sendok beratnya kurang lebih 5 kelereng. Terus kemudian kita mau menimbang 3 buah buku. Ternyata beratnya berapa buah jeruk itu anak-anak? Kita hitung ya. Ternyata ada berapa buah jeruk anak-anak? Ada 8 ya berat. Maka bisa kita tuliskan berat 3 buah buku sama dengan 8 jeruk. Terus selanjutnya ini ya, kita mau menimbang buku ya, ada berapa kelereng itu anak-anak? Ya, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka bisa kita tuliskan berat buku sama dengan 10 kelereng. Sedangkan ini sendok ya. Kira-kira ada berapa kelereng itu anak-anak? Ya, 1 sendok beratnya sama dengan 5 kelereng. Berikutnya juga sama. Silakan nanti kalian kerjakan ya buku latihannya. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar bagaimana memperkirakan berat dengan air. Sebelumnya kita perlu menyiapkan sebuah ember ya. Kemudian kita isi dengan air. Setengah saja sudah cukup. Kemudian kita menaruh benda-benda atau mainan yang tahan air ya, kita masukkan ke dalam sebuah ember. Kita dapati ada benda yang tenggelam, ada benda yang terapung ya. Bagaimana kok bisa begitu anak-anak? Ternyata benda yang terapung itu adalah benda yang lebih ringan beratnya dibanding air. Benda yang terapung, benda yang lebih ringan dibanding air. Maksudnya berat air ya. Terus benda yang tenggelam ternyata apa? Benda tersebut lebih berat dibanding air. Ada juga yang melayang ya. Dia tidak terapung, dia juga tidak tenggelam.
Jadi di tengah-tengah ya. Maka berat benda ini sama dengan berat air ya. Jadi dia tengah-tengah ya, melayang. Kalau di atas air namanya apa anak-anak? Terapung. Kalau masuk ke dalam air sampai ke dasar namanya tenggelam. Tapi kalau di tengah-tengah namanya melayang. Perhatikan benda-benda berikut ini. Ini ada sampan ya atau perahu, ada wortel, ada gergaji, ada lonceng, ada uang, ada paku ya. Kira-kira manakah benda berikut yang akan mengapung? Dan benda manakah yang akan tenggelam? Ya, benda yang akan terapung adalah sampan ya, dan yang lainnya semuanya akan tenggelam. Berikutnya ini ada contoh penjepit kertas, garpu, gunting, sedotan ya, terus botol kaca dan bola tenis ya. Di sebelah kiri ya ada penjepit, gunting dan botol kaca. Maaf, di sebelah kiri penjepit dan gunting maka akan tenggelam ya. Sedangkan botol kaca yang terisi air penuh akan apa anak-anak? Tenggelam, terapung atau melayang? Botol kaca yang terisi air penuh maka akan melayang ya, karena beratnya sama dengan air. Terus selanjutnya garpu akan tenggelam, sedangkan sedotan akan mengapung karena sedotan lebih ringan. Bola tenis juga seperti itu, bola tenis juga akan terapung. Kira-kira benda manakah yang mengapung anak-anak, dan benda manakah yang akan tenggelam? Silahkan ya kalian tebak. Yang benar adalah kalau kayu, jawabnya adalah terapung ya. Sedangkan kunci akan tenggelam. Magnet juga begitu. Terus kemudian bola tenis akan terapung. Buah apel juga sama, dan mainan bebek juga sama, akan terapung. Nah, penampakannya seperti ini anak-anak. Yang terapung berada di atas air ya, yang melayang berada di tengah-tengah, yang tenggelam berada di dasar air, seperti yang Ustadz sampaikan di awal tadi ya. Selanjutnya anak-anak, kita masuk muatan SPDB. Kita akan belajar membuat kreasi figura dari ranting dan kayu bekas ya. Ranting dan kayu bekas ini bisa kita dapatkan di sekitar rumah kita. Ini adalah contoh penampakan gambar ranting ya. Ranting kita ambil secukupnya ya. Kemudian kita rapikan, terus bersihkan ya dari debu-debu atau tanah. Lalu kita cat atau kita warnai dengan cat air. Setelah itu kemudian kita potong ya dengan ukuran yang sama. Kalau kita mau membuat bentuknya persegi. Tapi kalau bentuknya persegi panjang maka boleh berbeda ya. Dua sisinya sama panjang dan dua sisinya sama lebar. Kalau ini bentuknya persegi ya. Terus kita bentuk seperti ini bisa juga kita lem ya.
dengan lem kayu, atau juga bisa kita ikat dengan tali. Figura juga bisa menggunakan stik es krim ya. Bisa kita beli di toko atau toko kelontong di sekitar kita. Kalau sudah jadi bisa kita tambahi ya dengan bunga plastik ya, bunga buatan, atau juga boleh bunga di sekitar kita ya. Nah, ini kalau sudah jadi penampakannya seperti ini. Kita bisa tambahi manik-manik atau hiasan yang kita inginkan. Terus selanjutnya kita masuk muatan pelajaran olahraga ya, dengan gerakan melompat. Gerakan apa anak-anak? Gerakan melompat. Gerakan melompat ini tujuannya adalah untuk melatih kekuatan kaki dan keseimbangan ya. Otot kaki biar lebih kuat dan badan kita seimbang, maka kita harus latihan dengan gerakan melompat. Misalnya kita bisa juga melompat dengan satu kaki atau disebut engklek. Nah, seperti ini. Kalian juga bisa memainkan permainan seperti ini ya, permainan engklek. Atau juga bisa balapan ya dengan teman kalian dengan satu kaki. Caranya bagaimana anak-anak? Badan kita mula-mula tegak, terus kemudian kita lompatkan dengan satu kaki. Mendarat tegak dengan lutut memantul ya, atau mengeper. Tujuannya apa? Untuk menghindari cedera di kaki kita. Kalian juga bisa mencoba melompat dengan posisi jongkok, dengan dua kaki seperti lompat katak ya. Makanya seperti ini ya. Semakin jauh menunjukkan kaki kalian semakin kuat ya. Ya, kalian bisa mencobanya nanti di rumah ya, atau bisa balapan dengan teman atau saudara kalian. Tentu sangat menyenangkan sekali. Caranya bagaimana anak-anak? Caranya posisi awal badan jongkok ya. Jongkok seperti di gambar yang paling kiri. Kemudian kita hentakkan kaki kita, badan kita melayang ke atas dengan lompatan dua kaki bersamaan ya. Terus kemudian mendarat, posisi masih jongkok dengan lutut memantul atau mengeper. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Ya, selanjutnya anak-anak kita akan belajar membuat poster. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud poster? Poster adalah ajakan ya, sebuah ajakan biasanya berisi tulisan disertai gambar yang menarik. Kemudian ditempatkan di tempat-tempat yang bisa dilihat banyak orang ya. Kali ini kita akan membuat poster tentang kebersihan. Ajakan kebersihan ini misalnya kita menjaga kebersihan di rumah, di sekolah ataupun di masjid. Poster ini juga bisa digambar
di sebuah kertas ya, atau buku gambar. Ini untuk anak-anak, jika kalian latihan bisa menggunakan buku gambar terlebih dahulu atau sebuah kertas. Selain itu, poster juga bisa digunakan untuk mengajak hal-hal baik lainnya, seperti rajin belajar, bersikap sopan, atau mengajak beribadah. Misalnya tentang bertema puasa Ramadan, sholat berjamaah, dan lain-lain. Ini adalah contoh poster kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tujuannya poster ini agar orang yang membacanya tertarik mengikuti ajakan kita, supaya mereka juga menjaga kebersihan. Selanjutnya seperti ini. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Ini juga contoh poster kebersihan. Ya, silahkan nanti kalian juga bisa membuat kreasi sendiri ya, menggambar kemudian disertai tulisan. Ya, alhamdulillah anak-anak, materi kali ini sudah kita pelajari ya, semua 5 mata pelajaran. Silahkan nanti kalian ulang-ulang terus sampai kalian paham ya. Ingat, sebentar lagi mau ujian akhir sekolah atau ujian akhir semester. Silahkan kalian belajar yang sungguh-sungguh. Untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan latihannya di buku paket ya, ulangan subtema 4 di buku tema 4, atau sesuai dengan kebijakan dari ustadz atau ustadzah kalian. Untuk itu sementara ustadz akhiri dulu ya anak-anak. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Semoga pandemi ini cepat selesai, kita bisa bersua kembali di sekolah. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.